Selamat datang kembali di vlog-vlog para youtuber. Walaupun peminatnya dikit, tapi gue harus menyampaikannya kepada kalian semua untuk menambah pengetahuan kalian juga, dan yang paling utama supaya kalian sadar dan selalu waspada. Dan kali ini kita akan bahas 3 vlog dari para youtuber lagi, yakni yang pertama yakni seorang anak yang diculik oleh pria dan dibawa ke kabin di tengah hutan. Yang kedua ada seorang yang mengekspos sebuah jembatan dan dia menemukan hal yang aneh di sana. Dan yang ketiga ada rumah terbengkalai milik seorang nenek-nenek, dan nenek-nenek itu tidak diketahui kenapa dia meninggalkan rumahnya sampai terbengkalai. Dan sebelum lanjut, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia, yang dimana channel ini bergerak di bidang gore, creepy, video tidak nyaman ada di sini. Silahkan subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi di bawah ini jika lo suka video bergenre gore dan lain-lain. Setelah sudah siap, mari kita ke 3 vlog video para youtuber. Pada tahun 2006 ada seorang pria berusia 36 tahun bernama Vincent Villa. Dia tinggal di hutan sebagai buronan di dekat Luga, Carolina Selatan. Setelah dituduh melakukan pelecehan putri tirinya sendiri, pada bulan September tahun yang sama dia melihat seorang gadis berusia 14 tahun bernama Elizabeth Scan yang turun dari bus sekolah dan memutuskan untuk menculiknya dengan menyamar sebagai petugas polisi. Villa menangkap Cha atas tuduhan ganja dan membawanya ke tempat persembunyiannya di tengah hutan. Selama 10 hari Elizabeth dirantai dan dianiaya oleh Villa di bunker bawah tanah miliknya. Di bawah tempat persembunyiannya itu cuma ada gambaran sebagai mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Namun gadis itu sangat tangguh sepanjang cobaan itu dan membuat rencana untuk melarikan diri dari situasi yang mengerikan yang dia alami. Jika dia ingin melarikan diri, Elizabeth tahu bahwa dia harus membuat Vincent menyukainya terlebih dahulu. Selama beberapa hari dia berpura-pura jatuh cinta dengan Villa, dan akhirnya penculik menurunkan kewaspadaannya, bahkan melepaskan rantainya dan membiarkan dia bermain game di telepon seluler miliknya. Suatu malam ketika Vincent sedang tidur, remaja itu memegang teleponnya dan mengirim SMS ke ibunya yang mengatakan dia berada di sebuah lubang di seberang bukit. Lantas sang ibu langsung saja menelpon pihak polisi sebanyak mungkin ke tempat yang dibilang Elizabeth. Namun si Villa ini memiliki bahan peledak, kita sebut saja bom, dan kapan-kapan dia bisa meledakkan mereka semua tanpa terkecuali pihak kepolisian. Kemudian terungkap bahwa Villa berencana untuk menarik orang sebanyak mungkin ke bunker untuk meledakkan bom dan mengambil nyawa petugas yang merespon. Namun dia tidak pernah berhasil melaksanakan rencananya. Hanya beberapa menit kemudian daerah tersebut dikepung oleh para helikopter. Beberapa menit kemudian daerah tersebut dikepung oleh helikopter dan dia terpaksa menyerah untuk membuat cerita pendek. Elizabeth bisa melanjutkan hidupnya, dan di mana dia meninggal pada tahun 2021 di dalam selnya. Monster bernama Vincent Villa menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Sampai pada bulan Desember 2023 seorang youtuber bernama Banks mengunjungi tempat persembunyian yang ditinggalkan, di mana kejahatan yang mengerikan terjadi di tempat itu. Setelah memasuki, pengunggah menemukan sesuatu yang sangat mengganggu. Gua rasa ini adalah ransel gadis kecil yang ditinggalkan di sini. Sungguh pemandangan yang menyedihkan mengetahui bahwa yang terjadi adalah ransel gadis kecil terlihat di lantai di luar dapur. Meskipun tidak mungkin untuk memastikan apakah itu milik Elizabeth Cha atau mungkin saja itu ditanam di sana. Setelah kejahatan dilakukan oleh orang lain, saat dia menjelajahi ruang tamu, pengunggah menemukan lebih banyak hal menyeramkan, termasuk DVD horor. Film The Stranger dikoreksi Halloween di samping salah satu sofa, betis baseball rusak, dan lipstick. Jelas fakta bahwa orang-orang ini tertinggal jauh lebih mengganggu ketika dia mempertimbangkan sejarah rumah ini. Sungguh memilukan membayangkan bahwa beberapa di antaranya mainan yang tergeletak di lantai kemungkinan milik gadis yang dicuri
Vincent Villa di seluruh bagian rumah. Beberapa benda dan perabot termasuk tempat tidur di ruang utama tampak seperti ditempatkan di sana. Jauh setelah tahun 2006 mungkin saja rumah itu adalah milik gadis itu ditempati oleh penghuni liar. Tetapi karena kosong pada saat rekaman itu diambil, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang menjadi milik Villa. Kemungkinan korbannya para penghuni liar. Untungnya setelah bersatu kembali dengan keluarga pada tahun 2006, Elizabeth melanjutkan untuk menjalani kehidupan yang bermanfaat. Dan orang yang melakukan kejahatan keji terhadapnya membayar harga untuk itu. I think this was the little girl's backpack that was left here. What a sad sight to see, knowing that happened. Pada bulan Juli tahun 2023, ada seorang YouTuber bernama Chris Hill. Dia adalah seorang yang suka merekam atau mengekspos jalan-jalan di sekitarnya. Sampai dia berada di Holton Avenue, adalah jalan terbengkalai yang terkenal menyeramkan di Cleveland, Ohio. Pada tahun 1913, gereja Baptisti Hongaria pertama dibangun di jalan itu, dan akhirnya tidak digunakan lagi dan ditinggalkan seperti yang lain. Pada bulan April 2016, mayat seorang wanita bernama Jessica Coleman ditemukan di sana setelah dia hilang. Tetapi sayangnya pelaku tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Pada bulan Juli 2023, Chris Hill pergi ke lokasi untuk merekam gereja yang ditinggalkan serta sisa bangunan di Holton Avenue, mulai dari grafis yang mengganggu hingga kaca pecah dan dinding yang terkelupas yang menyeramkan. Saat dia berkelana ke rumah bawah tanah, Chris menemukan tanda-tanda bahwa ada orang lain yang telah berada di dalam gereja, termasuk suatu tindakan sosok Melvin si jerapah dari Madagaskar. Ia sebut dia tidak ingat melihat terakhir kali mengunjungi lokasi tersebut. Mengetahui bahwa dia sering tidak sendirian selama penjelajahannya, Chris memasang beberapa kamera di seluruh gereja dan sekitar 10 menit dalam penjelajahan, salah satu kamera di lantai utama menangkap sesuatu yang cukup menyeramkan dan aneh yang ada di lantai atas. Jelas pintu tidak menutup sendiri secara acak, dan karena malam itu tidak terlalu berangin, jelas ada seseorang di gereja bersama Chris. Tetapi setelah melihat-lihat sebentar, dia tidak dapat menemukan siapapun di dalam gereja tersebut. Actually, it looks like it's just underneath the house. It's not really a basement. Still creepy. Dan memutuskan untuk kembali keluar untuk menjelajahi sisa bangunan di Holton Avenue. Jika gereja berada dalam keadaan berantakan, beberapa rumah bahkan lebih buruk lagi dan sebagian besar tampak seperti bisa runtuh. Sekitar setengah jam setelah kunjungan, dia memutuskan untuk menjelajahi salah satu rumah paling bobrok di blok tersebut. Dan saat dia berada di ruang bawah tanah, penjelajahannya berubah menjadi sangat menakutkan. Sebenarnya terlihat seperti di bawah rumah itu sebenarnya bukan ruang bawah tanah. Video menyeramkan. Maaf, saya tidak tahu, tidak ada orang yang tinggal di sana. Baunya seperti saya ada seseorang di sana. Saat dia menjelaskan ruang bawah tanah, terdengar suara di lantai dasar. Ketika dia kembali ke atas untuk mencari tahu apa itu seseorang, Sorry. I didn't know nobody lived there. It smelled like I knew somebody was in there. Dan menarik kembali tirai segera meminta maaf. Chris berlari kembali ke jalan, dan saat itulah dia menyadari bahwa meskipun keadaan rumah yang seharusnya ditinggalkan sangat buruk, sebenarnya ada seseorang yang tinggal di sana dengan adanya listrik. Jelas sebagian besar, jika tidak semua bangunan yang ditinggalkan di blok itu adalah perumahan orang. Sekarang siapa yang tidak ingin dia ada di sana? Sesuatu yang tidak pernah dia temui pada kunjungan itu. Pertanyaannya, dan dengan penemuan baru ini, Chris menyebutnya di bangunan yang buruk saja ada orang yang pengen tinggal.
Pada bulan Februari 2020 di malam hari, Urban Explorer Team Rider menjelajahi sebuah rumah kosong di lokasi yang dirahasiakan bersama rekan eksploitasinya yakni Z-Car. Menurut irama, rumah yang dulunya milik seorang wanita tua yang telah meninggal dunia sangat kontras dengan kebanyakan rumah terlantar yang sebagian besar harta benda wanita tersebut dibiarkan begitu saja, menandakan bahwa rumah tersebut belum menjadi mangsa para penjelajah penghuni liar yang sering mengambil barang-barang yang tidak ada itu milik mereka. Di seluruh rumah, kedua penjelajah menemukan segalanya, mulai dari pakaiannya, meja, dan peralatan makanan, dari perak hingga permadani tenun yang sangat indah, dan bar yang lengkap. Berdasarkan kalender yang mereka temukan di rumah, properti itu belum ditepati sejak bulan Agustus tahun 2018. Hanya beberapa menit setelahnya, kunjungan Ram dan Z menemukan sesuatu yang sangat menyedihkan dan mengganggu. Dan ini cerita Ram dan Z. Gue selalu khawatir tentang hal seperti ini, bahkan ini terjadi. Always been worried about something like this happening, and then it did. When we walked in here, we took a few steps in the door, and we saw this on the ground. Now, for those who can't figure that, figure out what that is a body stain. And you can see right there, there's a walker. So, unfortunately, it seems that the woman who had lived here had taken a bad fall, landed on the floor, and that's where she expired, unfortunately. It's extremely sad to us. It took us a good 20 minutes to decide what we're going to do here, and despite it feeling weird, we figured we still need to tell the story because this is a good reminder to everybody that you need to check on your loved ones. It seemed this woman had passed and was laying here for God knows how long before she was found, so check in on your loved ones, guys. Dan kemudian hal itu terjadi ketika kami masuk ke sini. Kami mengambil beberapa langkah di pintu dan kami melihat ini di tanah. Sekarang untuk itu, siapa yang tidak mengerti, itu adalah noda atau cairan tubuh manusia yang meleleh yang sudah lama tidak ditengok, dan Anda dapat melihat di sana ada alat bantu jalan. Jadi sayangnya wanita yang pernah tinggal di sini terjatuh dengan keras dan mendarat di lantai. Dia tidak bisa berdiri dan minta tolong. Tidak ada yang mendengarnya karena dia hidup sendiri. Tidak ada yang tahu tentang kejadian ini, dan diperkirakan dia meninggal karena kelaparan dan kehausan dan akhirnya meninggal dunia. Dan disitulah sayangnya dia sudah habis masa berlakunya. Ini sangat-sangat menyedihkan bagi kami. Kami memerlukan waktu 20 menit untuk memutuskan apa yang akan kami lakukan di sini. Kami tahu meskipun terasa aneh, kami pikir kami masih perlu menceritakan kisahnya karena ini adalah cerita yang bagus. Pengingat untuk semua orang bahwa lo perlu memeriksa orang yang lo cintai supaya kejadiannya tidak seperti orang tua di dalam video ini. Sepertinya wanita ini telah lewat dan terbaring di sini entah berapa lama sebelum dia ditemukan. Tepat di tengah lorong ada tubuh manusia dan noda dapat dilihat di lantai di sebuah alat bantu jalan yang menunjukkan bahwa wanita tua itu mungkin terjatuh dan tidak bisa bangun. Dengan sedih dia meninggal dan tubuhnya membusuk sebelum ada yang bisa menyelamatkannya. Merupakan cara mati yang sangat mengerikan. Di sana tampaknya ini ada tanda-tanda bahwa anggota keluarga wanita tersebut mencoba membereskan barang-barang setelah dia meninggal. Namun secara keseluruhan berbagai barang miliknya berada dalam kondisi baik, termasuk perlengkapan kamar mandinya yang masih ada pada saat rekaman. Sulit untuk menonton rekaman tanpa memilikinya. Perasaan yang saling bertentangan meskipun rumahnya indah, dan lo dapat dengan mudah mengatakan bahwa wanita yang tinggal di sana bersama suaminya adalah orang yang berbakat dan ramah. Sangat menyedihkan melihat bagaimana dia menemui ajalnya secara keseluruhan. Rekaman itu seharusnya menjadi pengingat untuk memeriksa atau menjenguk orang-orang terkasih setiap kali lo mendapat kesempatan atau lo meninggalkan orang tua, kerabat, dan lainnya dalam keadaan sendiri. Please banget lihat dia 3 kali sehari atau 1 minggu sekali, biar kejadian seperti kasus ini tidak terjadi di kehidupan kita semua, karena tidak ada yang pantas meninggal seperti itu. So, jadi itu tadi kisah-kisah atau video-video yang mengerikan di bangunan terbengkalai part 2 yang berhasil gue kumpulkan untuk lo semua para pencinta misteri dunia.
Dan bagaimana pendapat lo tentang kisah-kisah di atas? Tulis pendapat lo di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Dan see you on the next video and bye-bye.